Dari siapa datangnya anugerah dan damai sejahtera? Anugerah dan damai sejahtera, dan juga semua berkat. Semua harapan berasal dari Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita lihat ada sebuah ayat di kitab Wahyu. Pasal pertama, Yahudi di Asia membaca. Di sini dikatakan, semoga anugerah dan damai sejahtera dari Allah yang ada sekarang, yang telah ada sejak kekekalan, dan tetap ada setelah kekekalan, dan dari 7 roh di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus yang memimpin kalian. Ini berarti anugerah dan damai sejahtera berasal dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Saudara-saudari mungkin ingat, setelah pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Ia berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Setiap kali Ia menampakkan diri, kata pertamanya adalah damai sejahtera bagi kalian. Damai sejahtera bagi kalian. Sebelum pengorbanan dan kebangkitannya, Ia jarang mengucapkan damai sejahtera bagi kalian. Hampir tidak pernah mengatakannya. Namun kali ini, setelah kebangkitan dari kematian, Ia berkata, damai sejahtera bagi kalian. Lalu damai sejahtera dan anugerah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Pada saat itu, Tuhan Yesus Kristus telah menang. Telah bangkit dari kematian. Jadi kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus akan menerima damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kalian. Misalnya, mari kita ambil contoh. Seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah dia memiliki damai sejahtera dari Allah? Tidak, Allah akan menghukum orang yang tidak percaya itu dengan murka. Tetapi Allah memberikan belas kasihan, anugerah, dan damai sejahtera kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, apakah Allah memberikan damai sejahtera kepada kita? Tidak, Dia tidak memberikannya. Pada waktu itu, karena kita belum percaya kepada Tuhan. Sebelum pengorbanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebelum kita percaya kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan tidak membawa damai sejahtera. Karena semua itu adalah perbuatan dosa. Semua itu adalah menolak Allah. Namun, ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, setelah kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, kalian menerima damai sejahtera dalam aku. Karena di dalam Tuhan Kristus, Allah tidak lagi mengarahkan murka kepada kita. Sebab Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita saat penentuan waktunya. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dulu kita adalah musuh Allah. Misalnya, mari kita ambil contoh. Mari kita beri contoh. Saudara-saudari tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang memiliki kuasa besar adalah Bapa Surgawi, Yehova. Lalu orang yang berdosa, apakah Allah akan membinasakannya? Apakah Allah akan murka kepadanya? Ya, akan. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapa mengasihani kita. Kita tidak lagi dianggap berdosa di hadapan Allah. Misalnya, dulu bangsa Israel terus berbuat dosa. Pada waktu itu mereka menyembah anak lembu emas. Karena itu, Allah sangat murka. Kepada Musa Dia berkata, pergilah dari sini. Aku akan turun dan membinasakan mereka, supaya engkau menjadi bangsa besar. Namun setelah Musa memohon kepada Allah, Allah tidak membinasakan bangsa Israel. Bahkan berkata, kamu adalah umat pilihan yang dicap gambarku. Aku tidak mau datang denganmu, agar ketika aku marah tidak membinasakan kamu. Jadi bagi bangsa Israel, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Seperti orang yang tidak percaya Tuhan hari ini, tidak memiliki damai. Karena murka Tuhan selalu dirasakan oleh mereka sebagai orang yang ditandai. Rasa ingin menghancurkannya sangat kuat. Namun, dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi berbuat dosa. Apakah pada saat itu kita masih akan terus berbuat dosa dan menyakiti Tuhan? Tidak. Karena Yesus adalah kita. Tuhan menebus dosa kita. Hatimu tidak lagi keras. Tuhan membuat hati kita tidak keras. Membuat kita percaya kepada Tuhan. Lalu, Dia juga mengasihani kita. Dan menebus dosa kita. Dulu kita adalah orang berdosa. Dulu adalah musuh Tuhan. Dulu adalah musuh Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus Kristus menghancurkan musuh itu, menghancurkannya. Dulu adalah musuh. Sekarang menjadi anak Tuhan. Dulu seperti musuh Tuhan. Saudara siap berkata, benarkah? Saudara Sibor adalah anak Tuhan. Namun dulu sebelum percaya, apakah melakukan perbuatan cabul? Apakah melakukan berbagai dosa dan kejahatan? Maka, itu adalah musuh Tuhan. Melakukan dosa adalah musuh Tuhan. Namun Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menghancurkan dosa itu. Sekarang bukan lagi musuh, malah menjadi anak Tuhan, dan menerima Roh Kudus. Sejak itu, kita berdamai dengan Tuhan.